sakit daripada sakit, lebih baik biar tak mengapa. Emang mau Bu sakit gigi? Gak mau kan? Nah, makanya berarti lagunya dobos bodoh ya Bu? Enggak pasti kayaknya. Ada yang sudah pernah sakit gigi belum? Sudah, oke. Ada keluhannya apa aja Bu kalau sakit gigi Bu? Nyut-nyutan, apalagi? Kepalanya sakit, cekot-cekot, apalagi? Apa Bu? Oh, gerdisi. Aduh ya ampun, apalagi Bu? Oh, marah-marah terus. Jadi hipertensinya ngambung ya Bu ya? Oke, ya. Kamu kok nek wong lara untu niku ora ono sing niliki ya Bu ya. Enggak ada yang besok orang sakit gigi gitu ya. Wes ora iso ngomong ya toh. Arep ngomong ora cetha. Arep apa? Maem ora kuliah, ora iso mama, serekoso banget. Dek ora ono wong peduli ya. Kita lara untu monggo nyetel musik boa banget ya. Itu mulai berpengaruh terhadap kesehatan jiwa. Nah, tadi apa? Ada yang marah-marah ya Bu ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih Bu tentang kesehatan gigi dan mulut gitu ya. Karena apa yang masuk ke tubuh kita itu lewatnya mana Bu? Lewat situ nggak semuanya? Iya, nggak ada jalan lain ya. Jadi semua yang masuk ke tubuh itu kan lewatnya ke gigi dan mulut dulu ya, yang berkaitan dengan nutrisi. Nah, ini kita akan belajar bersama nih. Hari ini gitu ya, kita sudah hadirkan. Bapak Ibu sudah periksa kalau Rumah Sakit Jiwa Gracia itu sudah ada klinik gigi ya? Sudah ada yang pernah menggunakan layanan di sini? Oh, siapa yang belum? Oh, siapa yang sudah? Oke, gimana kesannya Bu? Bagus, apa lagi? Baik, apa lagi? Dokternya ramah nggak? Perawatnya ramah nggak? Ramah siapa? Oke, nah kali ini kita mendatangkan gitu ya, menghadirkan tim dari klinik gigi Rumah Sakit Jiwa Gracia. Boleh ya kita kenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Dokter Gigi Noviana Dwi Rahmawati. Bukan dong Bu. Oke, panggilannya Bu Novi gitu ya. Kemudian ada dari Mbak Sinta ya, Mbak agak ini dong biar kelihatan ibu-ibu di sana. Perawat gigi ya, berdiri Mbak. Ya, yang satu adalah Mbak Ning Bu. Ya, nanti kalau ada sesuatu, dadah Mbak Ning, Mbak Ning juga ada ibu-ibu ya. Ya, kisbenya mana kisbenya? Iya, baik. Ya, oke. Ya, kali ini terkait dengan yang sudah kita obrolkan gitu ya. Gini Dok, jadi tadi kan kita sudah ngobrol ya, ternyata banyak sekali keluhan-keluhan gitu. Sebenarnya pemahaman tentang kesehatan gigi itu apakah memang hanya untuk anak kecil Dok? Itu dulu deh. Seberapa penting sih untuk beliau-beliau gitu? Sebenarnya kesehatan, sebelumnya perkenalkan saya Noviana Dwi Rahmawati. Tadi salah, dikoreksi sedikit namanya. Biasa dipanggil Novi. Jadi ibu-ibu semua, bapak ibu semua bisa menjumpai saya di Poli Gigi Rumah Sakit Jiwa Gracia. Pertanyaannya tadi untuk kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya untuk anak-anak ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi memang kesehatan gigi dan mulut memang harus ditanamkan sejak dini, sejak anak sudah mulai ada giginya itu harus diperhatikan. Jadi tidak hanya untuk anak-anak tapi semua kalangan sampai dewasa, lansia. Ya, oke. Seperti itu. Ya. Nah, kalau tadi Dok yang udah dijelasin ibu-ibu, kira-kira masalah dan kelainan gigi dan mulut apa sih yang biasanya terjadi gitu dialami? Tadi sudah banyak keluhan ya yang sudah dicurhatkan, curcol. Jadi ada yang sakit gigi berlubang, nyut-nyut, terus sampai sakit sampai kepala, itu biasanya bersumber dari gigi. Permasalahan umum yang sering kita jumpai pada gigi dan mulut itu ada dua. Biasanya yang sering datang ke Dokter Gracia itu ada gigi berlubang dan peradangan gusi. Gitu. Dua permasalahan itu yang paling sering kita jumpai. Oke, gigi berlubang. Ada yang giginya berlubang? Kemudian ada yang gusi radang ya? Iya, gusinya radang. Gusinya radang pernah Bu? Pernah. Ternyata semuanya punya pengalaman
pengalaman ya tentang Iya. gigi ya. Oke. Kalau gigi, tadi kan ada gigi berlubang ya. Kira-kira gigi berlubang itu tahu-tahu berlubang atau gimana dok prosesnya? Kita kan biasanya Iya. ini ya bu asik dulu nih, nggak Ah. karena belum sakit, Belum kita nggak mau ke dokter Ah. gitu ya. Coba Belum ada ada keluhan. prosesnya nggak sih gitu? Ada. Semua sebab pasti ada akibatnya ya. Oke. Semua akibat pasti ada sebabnya juga. Oke. Jadi perjalanan gigi berlubang ini biasanya diawali dengan plak, kalau kita sebut namanya plak. Plak ini berasal dari mana? Plak berasal dari sisa makanan yang kita makan, tapi tidak dibersihkan dengan benar. Nah, sisa makanan ini akan diubah oleh bakteri yang ada di sisa makanan itu menjadi asam. Nah, kombinasi antara asam, sisa makanan, kemudian bakteri serta air liur yang ada di rongga mulut kita ini akan membentuk namanya plak. Nah, plak ini mengandung asam tadi, di mana asamnya ini akan mengikis lapisan-lapisan yang ada di gigi, gitu. Nah, saya jelaskan, boleh pakai ini ya. Secara umum, saya jelaskan bahwa gigi itu ada terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar yang berwarna putih namanya enamel, lapisan kedua yang berwarna kuning ini namanya lapisan dentin, kemudian lapisan ketiga yang bentuk kamar ini namanya lapisan pulpa yang berisi saraf dan pembuluh darah. Nah, perjalanan dari gigi berlubang itu biasanya dimulai dari lapisan terluar. Ditandai dengan apa? Biasanya ditandai dengan garis kehitaman pada gigi. Jadi garis kehitaman itu sudah dibilang gigi berlubang atau karies gigi. Nah, biasanya ditandai juga tidak adanya keluhan, tidak ada rasa linu, tidak ada rasa sakit, tapi biasanya ditemukan sudah mulai nyangkut nih sisa makanan ke dalam, tapi tidak ada rasa linu sama sekali. Itu berarti tandanya giginya sudah lubang, tapi masih kedalaman enamel atau lapisan terluar gigi ini. Gitu. Tindakannya apa yang bisa kita lakukan? Periksa ke dokter gigi dan nanti bisa dilakukan penambalan. Gitu. Kemudian kalau tidak dilakukan tindakan secara langsung, lubangnya akan semakin dalam lagi. Nanti dia akan sampai ke lapisan kedua ini, namanya lapisan dentin. Lapisan dentin ini kan dekat dengan kamar pulpa ya. Biasanya ada timbul rasa linu, sakit, tapi linu dan sakitnya itu tidak berlangsung lama. Tidak berlangsung lama, biasanya durasinya hanya 10 detik saja. Kurang dari 10 detik seperti itu. Dan linu atau sakitnya itu karena adanya rangsangan seperti minum panas, minum dingin, hawa dingin, atau makanan manis itu bisa membuat giginya jadi sakit atau linu. Nah, itu juga tindakannya bisa dengan penambalan gigi. Tapi kalau tidak langsung dilakukan perawatan atau penambalan gigi tadi, lubangnya akan semakin dalam lagi sampai ke kamar pulpa. Yang tadi sudah saya sebutkan, kamar pulpa ini berisi saraf dan pembuluh darah. Jadi rasa sakitnya itu semakin nyut-nyut, cekot-cekot gitu, sampai mengganggu aktivitas dan mengganggu tidur. Rasa sakitnya pun tanpa adanya rangsangan, jadi dia spontan. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba hilang, tiba-tiba sakit, dan durasi sakitnya itu bisa lebih dari 10 detik. Itu berarti sudah sangat dalam, sudah sampai ke sarafnya, sampai dengan kayak pusing, ya gitu, seperti itu. Pusing ya bu ya. Pernah kan? Pernah, aduh sering ya saya. Langganan soalnya. Langganan. Jadi kalau sudah sampai saraf, itu perawatan tidak dengan penambalan biasa. Dia harus biasanya tergantung pemeriksaan juga. Kalau seandainya masih mendekati saraf, biasanya kita membuat lapisan pelindung di situ baru kita tambal permanen. Tapi kalau sudah agak dalam lagi, kita harus mematikan sarafnya, kemudian nanti harus perawatan berkala beberapa kali kunjungan untuk sampai di akhir untuk penambalan. Jadi kalau sampai di situ diusahakan untuk dipertahankan giginya, gitu ya. Kalau seandainya semakin dalam lagi, tidak langsung dilakukan penambalan atau perawatan tadi, biasanya ditandai dengan gusinya bengkak. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu dong. Pernah gusi bengkak bu? Oke, kita tanya yang sekarang gusi kok bisa bengkak itu kenapa dulu? Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa perjalanan dari lubang gigi kalau tidak langsung dilakukan perawatan itu dia semakin dalam. Itu bakteri yang ada dalam kavitas atau rongga lubang giginya itu mencari jalan keluar.
dia nggak bisa keluar lewat atas, dia lewat saluran akar melalui tulang rahang dan lewat gusi. Makanya dia biasanya jadi abses atau ada nanah di situ. Jadi bengkaknya bisa sampai pipi, kemudian susah membuka mulut seperti itu, terus meriang, itu adanya infeksi karena sudah sampai ke saluran akar seperti itu. Gak nyaman banget ya Bu. Iya. Kalau masih kecil tuh dulu gini ya Bu, kalau gusinya bengkak itu dipencet agak asin-asin tuh. Nah itu berarti udah ada aku. Pernah nggak ini Bu waktu kecil ya kan? Iya. Kan kalau bengkak gitu udah dipencet-pencet gitu ya. Habis kita udah sayang asin gurih gimana gitu ya. Oke, ya berarti itu ada nanahnya ya Dok Iya. ya? Oh oke. Nah terus kalau ini Dok, sebenarnya warning apa sih Dok yang kita tuh ini sudah perlu periksa nih gitu, nggak boleh menunda lagi. Sudah sebatas apa kita ini mesti kalau sudah mulai ada memasuki ada masalah gitu. Sebenarnya Warningnya. untuk pemeriksaan tidak harus menunggu ada masalah. Saran dari dokter gigi ya, sebaiknya itu rutin, Bapak Ibu rutin melakukan pemeriksaan gigi itu 6 bulan sekali, jangan menunggu ada keluhan. Karena kadang kita tidak ada keluhan, itu sebenarnya mungkin sudah ada tanda-tanda gigi berlubang seperti itu. Kalau frekuensi perawatannya Dok, yang kira-kira harusnya kita berapa bulan sekali atau berapa? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu kira-kira apa yang dilakukan di perawatan itu Dok? Biasanya pemeriksaan secara keseluruhan, tapi kalau tidak ada keluhan dan dilihat kan plak ini pasti terbentuk ya. Walaupun kita rajin sikat gigi, tapi biasanya ada bagian-bagian tertentu yang tidak tersikat dengan baik, ini akan terbentuk plak. Apalagi kalau ada kebiasaan mengunyah satu sisi, terbentuk plak yang akan terbentuk karang gigi. Nanti juga saya akan jelaskan bagaimana bisa terbentuk karang gigi. Itu juga harus dibersihkan. Jadi tidak hanya keluhan gigi berlubang, gigi sakit aja. Jadi untuk pembersihan berkala juga rutin harus dilakukan. Seperti itu. Gitu ya. Berarti kalau pembersihan berkala itu yang 6 bulan sekali itu? Iya benar, 6 bulan sekali. Kalau saya tuh nunggu sakit deh, Bu, ke klinik gigi dulu. Ke klinik gigi itu kalau sakit aja gitu ya. Ya nggak Bu, gitu kan ya? Nah itulah. Ternyata salah Bu, Ibu kapan terakhir periksa gigi? Nggak pernah Dok. Jadi kita tambah ilmu ya Bu hari ini ya, bahwa ternyata kita itu mestinya 6 bulan sekali itu harus cek gigi gitu. Terus ini Dok, ini pengalaman saya Bu, Ibu punya pengalaman yang sama nggak gitu ya? Gigi kan gusi ini sudah dicabut gitu ya, jadi gusi itu udah kosong. Gigi yang dicabut ya? Ya. Giginya dicabut, tapi gusinya masih kosong. Ada nggak ibu-ibu yang sekarang gusinya masih kosong gitu? Ya. Oh, ada ya banyak. Ternyata kok ini ya, jadi ada masalah baru di tetangga giginya, itu gimana Ya benar. Jadi kalau seandainya kan kalau kita tidak langsung melakukan perawatan di awal, lama-lama giginya akan rapuh, tinggal tonggak mau nggak mau dicabut atau nggak tiba-tiba lepas sendiri seperti itu. Jadi kan giginya kosong. Seharusnya setelah pencabutan atau gigi ompong itu tidak boleh dibiarkan. Karena penyebabnya apa? Nanti gigi antagonisnya atau gigi lawannya itu jadi modot. Itu satu. Kemudian yang kedua, gigi tetangganya atau gigi di sekitarnya akan bergeser ke area gigi yang hilang tadi atau bisa miring juga ke area itu. Jadi akan ada celah-celah di gigi yang lain karena kan bergeser seperti itu. Berarti memang harus diisi Bu. Ya. Jangan sampai ompong ya ternyata. Iya, karena ini apa kayak mahkota giginya atau apanya itu ngelokrok gitu ya Dok ya. Kalau orang awam tuh loh. Ya, modot Gitu ya. Oh, oke. Nah, satu lagi yang menarik ya Bu, pernah nggak mendengar ini mitos atau fakta? Kalau nyabut gigi yang atas, buangnya ke bawah. Kalau nyabut gigi yang bawah, pernah dengar nggak? mitos. Iya, buangnya ke atas. Kenapa? Katanya mbak-mbak tuh mau nggak tungguin enggak? Itu bener nggak sih gitu? Gimana tuh Dok? Itu mitos. Jadi gigi itu ada 3 periode. Gigi susu, gigi campuran, dan gigi permanen. Nah, gigi susu ini biasanya kita jumpai pada anak-anak sampai dengan berusia 12 tahun. Setelah itu yang tumbuh pada saat gigi susunya semuanya sudah tanggal, itu yang tumbuh adalah gigi permanen semuanya.
Jadi gigi permanen kalau udah dicabut atau lepas atau udah dicabut itu tidak mungkin digantikan. Jadi mau dibuang ke atas, mau dibuang ke bawah tidak akan tumbuh lagi. Kalau untuk anak-anak biasanya biar motivasi sih. Ternyata gitu ya. Iya. Untuk waktu tanggalnya untuk anak-anak ya sesuai dengan waktu yang ditentukan ya gitu. Oke ya. Baik. Kalau ini dok, gigi yang belakang ini kalau dicabut tuh efeknya ke apa dok? Yang gigi yang harus apa belakang apa namanya ya? Gigi apa sih? Geraham. Ada nggak efeknya ke nanti yang kita telan tuh nggak lembut atau gimana gitu dok? Ya. Di geraham ini fungsinya untuk pengunyahan. Jadi yang membuat makanan kita halus, kemudian sebelum itu masuk ke dalam rongga ke dalam tubuh kita, itu kan diolah dulu dalam mulut. Tapi kalau di geraham kita hilang, otomatis makanan yang kita makan itu tidak akan selembut yang kita kunyah dengan benar gitu. Jadi sebisa mungkin kalau seandainya di geraham itu sudah tidak ada atau ompong ya segera dibuatkan gigi palsu untuk mengembalikan fungsi mastikasinya, fungsi pengunyahannya. Oh ya. Ada yang gigi gerahamnya tinggal 2 bu? Tinggal 1 kiri dan 1 kanan. Oke. Orangnya sudah habis. Orangnya habis. Giginya udah habis. Oh, itu mau isi lagi. Ini pasang ternyata ya bu ya. Oke baik dok, tadi kan dokter Novi mau menjelaskan tentang karang gigi apa ya dok? Prosesnya ya. Iya. Silakan dok. Sebelumnya saya jelaskan lagi untuk permasalahan selanjutnya selain gigi berlubang itu adalah peradangan gusi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan gusi kemerahan, gusi bengkak atau biasa dijumpai adanya karang gigi. Nah ini berasal dari mana? Kembali lagi berasal dari plak. Nah plak ini tadi dari mana? Dari sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik dalam rongga mulut, kemudian akan berinteraksi atau bercampur dengan zat kapur yang ada di air liur kita. Lama-lama sisa makanan yang awalnya lunak menjadi keras, menjadi karang gigi gitu. Jadi kayak ada putih-putih yang mengeras gitu di antara gigi dan gusi seperti itu. Nah karang gigi ini kalau tidak dibersihkan secara rutin, dia akan membuat perlekatan antara gigi dan gusinya jadi hilang. Karena karang gigi itu bisa masuk di antara gusi dan gigi. Sebenarnya gusi adalah untuk penyangga gigi, tapi kalau diisi sama karang gigi membuat giginya jadi goyah. Nah, karena diisi sama karang gigi, makanya harus rutin dibersihkan. Kadang ada gigi yang tidak berlubang, giginya sehat tapi tiba-tiba goyah, itu karena karang gigi atau tidak rutin dibersihkan tadi seperti itu. Oke, sudah paham ya bu kira-kira? Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak kira-kira bu sebelum tips dan trik untuk mencegah gangguan pada gusi dan pada mulut itu seperti apa? Yuk monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Titi dari Dusun Gambilan, tetangga Kirasi. Oh iya. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah ada saya dari kecil itu konsumsi obat karena saya punya asma, jadi obatnya itu prednison sama CTM. Apakah itu berpengaruh dengan mungkin dengan cepat mempercepat progresnya gigi atau gimana dok? Karena sekarang ini saya udah umur 58, ya memang cepat sekali memang untuk giginya habis ya. Lalu untuk waktu masih muda memang saya juga senang makan bakso itu senang dengan asam-asam seperti itu, dengan cuka seperti itu. Mungkin saya minta informasinya dan jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vivi, langsung dijawab aja dulu biar nggak lupa kita ya. Iya. Jadi permasalahan utama di kropos, kira-kira kita tarik dari masa lampau, kira-kira apa sih penyebabnya? Kalau dari obat yang ibu konsumsi itu, sepengetahuan saya tidak ada. Tapi kalau asam, cuka itu bisa, karena asam yang kita bentuk dalam rongga mulut aja bisa mengikis lapisan-lapisan email. Nah,
tadi sudah saya jelaskan lapisan-lapisan gigi. Nah, kalau seandainya nih asam itu mengikis lapisan email, semakin ke dalam lapisan gigi itu semakin lunak ya Bu. Jadi dia semakin rentan untuk lubang. Jadi kalau si bagian emailnya sudah terkikis, lama-lama bagian berikutnya itu cepat digerogoti oleh bakteri yang dalam rongga mulut gitu. Jadi sebenarnya selain kebiasaan yang kita harus tanamkan untuk menjaga kebersihan gigi, itu salah satunya adalah asam sih Bu yang dikonsumsi itu. Ya, tapi kalau obatnya tidak. Ya. Obatnya tidak ya dok? Tidak. Ya. Kalau genetik pengaruh nggak dok? Kalau giginya gampang lepas gitu atau mungkin gampang ompong gitu? Kalau genetik itu biasanya bukan karena struktur giginya ya, dari susunan giginya, tapi lebih tepatnya. Biasanya kalau seandainya ternyata ibunya rahangnya kecil, bapaknya giginya besar-besar, anaknya tumbuhnya rahangnya kecil, giginya besar-besar, tapi giginya jadi bertumpuk kayak krodit gitu. Nah itu kan pembersihannya agak susah, butuh ekstra, tidak hanya dengan sikat gigi aja, biasanya di sela-selanya tidak bersih dengan maksimal, yaitu penyebab lubangnya lebih cepat. Tapi kalau dari struktur giginya jarang. Oke. Baik. Ada lagi ibu-ibu yang mau bertanya tadi? Tolong mas, mic-nya go. Belakang dulu Bu. Jadi masih ada satu. Kita batasi ya. Ibu yang biru ya. Ya ibu, lajeng ibu yang kuning. Bude Agus. Nama Siti Zahro dari Labasan. Saya sudah 2 kali mengalami pendarahan. Nah, itu penyebabnya apa? Saya tidak tahu. Tapi 160. Tapi disarankan untuk periksa rutin ke dokter keluarga. Setelah itu sampai sekarang belum pernah sampai 140. Berarti rutin konsumsi obat hipertensinya ya. Kalau DM ada Bu? Enggak ada ya. Berarti hanya hipertensi saja. Oke, sudah. Ya, oke lanjut. Jadi kondisi perdarahan di gusi biasanya itu atau perdarahan spontan karena kembali lagi karena ada radang pada gusinya. Biasanya radang yang gusinya sudah terlalu lama, ini kalau kita biasa sebut penyakitnya namanya periodontitis. Periodontitis yang sudah lama ya, jadi kronis, ini bisa menyebabkan perdarahan pada gusi. Jadi pada saat kita sikat gigi dia berdarah, mudah berdarah seperti itu. Nah, saya tadi kurang tahu mungkin pada saat spontan atau darahnya banyak itu mungkin tensi ibu sedang tinggi atau seperti apa, karena kalau tensi tinggi itu bisa bikin perdarahan gitu. Ditambah ada radang pada gusinya tadi yang kita sebut namanya periodontitis gitu Bu. Bagus. Terima kasih waktunya. Nama saya Ibu Murti Agus. Gigi geraham sudah bolong. Apakah harus tambal gigi? Dan apakah bisa memakai BPJS? Kalau gigi yang lain saya masih gigi asli, belum ada yang palsu. Oh iya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau gigi lubang itu harus ditambal. Tapi kita harus cek dulu Bu, kedalaman lubangnya sampai di mana. Kalau sampai sudah sangat dalam, tidak bisa langsung ditambal, itu harus perawatan. Tapi tetap dipertahankan, diusahakan tetap dipertahankan, tidak langsung dipilih untuk dicabut. Terus untuk penggunaan BPJS bisa. Nah, nanti tapi kalau di Gracia itu belum bisa untuk BPJS giginya. Nanti ibu bisa ke puskesmas untuk tindakan penambalan gigi ya, benar. Iya, sama-sama. Ya. Dokter, saya ini gigi muka itu dulu pakai slope karena satu pakai Jaket gigi ya, kayak crown mahkota gitu. Karena hanya satu, jadi pakai slope gitu aja. Gigi palsu, di slope gitu kan. Oh iya. Terus lama-lama ada 10 tahun itu hilang
slop saya itu sekarang sudah gigi saya yang Pegangannya. asli itu, yang asli itu gigi. Bagaimana dokter, apa bisa itu diganti slop lagi atau gimana? Terima kasih. Oke, maksudnya slop ini mahkota jaket ya Bu ya. Jadi kayak crown yang dibuat di gigi. Nah, pembuatan crown atau mahkota jaket ini tadi biasanya ada pengikiran gigi aslinya dibentuk supaya mahkota jaketnya dipasang itu bisa pas gitu, retensinya pas untuk retensi. Nah, kalau lepas harusnya segera dibuatkan. Nah, lama-kelamaan kan itu bagian giginya sudah dikurangi ya. Nah, bagian gigi yang dikurangi kalau sudah gigis itu sudah tidak, biasanya sih kondisi tertentu tidak bisa lagi dibuatkan mahkota jaket karena gigi pegangannya sudah terlalu kecil. Jadi dia nanti akan kalah dengan mahkota jaket yang baru gitu. Nanti bisa patah. Nah, jadi ya pilihannya dicabut, nanti dibuatkan gigi palsu seperti itu. Tapi kalau seandainya dari tergantung pemeriksaan juga. Tapi kalau seandainya di pemeriksaan terlihat giginya yang tersisa yang gigis itu masih banyak, lebih dari setengah gigi, itu masih bisa dibuatkan mahkota jaket. Tapi kalau sudah kurang dari setengah gigi itu sudah tidak bisa jadi pegangan lagi karena sudah tidak kuat, nanti kalah sama mahkota jaketnya seperti itu. Sama-sama. Puas ya Bu ya sama jawabannya ya. Oke, baik, terus giginya yang hilang itu apa kabar Bu? Nggak tahu kemana ya Bu, bilangnya nggak terasa gitu ya. Semoga tidak terlepas. Kadang-kadang soal ini loh dok, tahu-tahu tuh protol dan ketelan gitu tuh ada gitu. Bahaya nggak sih dok kalau ketelan gitu? Nanti keluar lagi kok. Keluar lagi Bu, aman Bu, nggak apa-apa ya. Lewat tempat yang lain tadi ya. Nama saya Sunyati dari Dusun Palaksari. Saya itu gigi atas saya udah habis semua yang dalam. Itu sudah lama. Tadi dokter mengatakan harus dibuatkan yang baru. Terus pas hari Lebaran gigi saya ini hilang, nggak tahu kok berlubang. Nah, saya itu kan nggak pede kalau mau senyum begini. Nah, untuk menguatkan pede saya, aku biar kayak lain joran diuntuk, saya kira itu apa-apa. Nah, itu cara menambah pede saya. Dan ini terasa masih ada akarnya dok, bisa Gracia untuk periksa apakah setiap hari ada dokter di situ atau ada jadwalnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi permasalahannya gigi gerhamnya sudah tidak ada semua. Terus Lebaran kemarin giginya itu bagian mahkotanya lepas, rapuh, tinggal akarnya saja. Nah, memang pilihannya hanya dengan memang dibuatkan gigi palsu untuk pengganti giginya. Tapi untuk yang tinggal tonggaknya tadi atau tinggal akarnya tadi itu harus diambil dulu, dicabut dulu. Nah, setelah gusinya sembuh, gusinya sehat, baru dibuatkan gigi palsu. Karena kalau langsung dibuatkan gigi palsu setelah gusinya nutup, itu nanti gigi palsunya akan longgar. Jadi kita tunggu benar-benar gusinya sembuh dulu setelah pencabutan yang tinggal tonggak tadi, baru dibuatkan gigi palsu. Untuk di Gracia bisa. Di sini bukanya Senin sampai Sabtu jam pelayanan. Oh ya, itu juga banyak yang tanyakan ya. Apakah cabut gigi atas itu pengaruh sama mata atau tidak? Itu pasti banyak yang tanya juga ya. Itu mitos ya Bu ya. Karena jaringan saraf mata dan gigi itu berbeda. Jadi tidak bikin buta. Oke, ini ada lagi ilmunya ya Bu ya. Kan banyak tuh yang mengatakan dicabut itu pengaruhnya dengan meripat gitu ya. Ternyata nggak ada hubungannya Bu. Nih, jadi aman-aman saja. Oke, baik. Sebelum ini kita mau tuntaskan dulu nih, masih ada satu ya dok yang belum disampaikan tentang cara mencegah supaya gigi sama gusi mulut tadi nggak bermasalah itu seperti apa begitu. Kita lihat dulu ya Bu ya. Oke. Tadi semuanya penjelasan tadi sudah cukup jelas ya. Permasalahan umumnya karena gigi berlubang dan peradangan gusi, tapi bisa kemana-mana ya. Nah, bagaimana sih cara kita mencegah dan menjaga kesehatan gigi dan mulut? Itu ada beberapa cara yang nanti saya akan jelaskan bersama teman-teman dari klinik gigi. Yang pertama itu Bapak Ibu harus rutin menyikat gigi.
Menyikat gigi nggak harus 5 kali sehari, tapi cukup 2 kali sehari saja. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, untuk sikat gigi jangan juga terlalu cepat, minimal 2 menit, agar seluruh permukaan gigi kita tersikat, gitu. Jadi semuanya terjangkau, jadi tidak perlu buru-buru. Kalau kita terlalu buru-buru juga nanti akan mengikis lapisan gigi kita. Terlalu sering juga bisa mengikis lapisan gigi. Cukup 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Tapi untuk secara umum dijual rata-rata mengandung fluoride. Fluoride ini adalah mineral, kandungan mineral yang ada pada pasta gigi yang dapat menguatkan gigi. Jadi itu penting sekali kita menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Terus yang ketiga, rajin periksa gigi ke dokter gigi 6 bulan sekali ya. Terus berikutnya makanan-makanannya, hindari atau kurangi makanan yang manis dan lengket seperti coklat, permen, seperti itu ya, itu dikurangi. Tapi bukan tidak boleh, itu boleh. Nanti pabrik coklat sama pabriknya nanti bangkrut ya. Boleh, tapi setelah makan manis, makan yang lengket itu segera berkumur atau bisa segera sikat gigi setelah itu. Kemudian berikutnya makan yang sehat yang mengandung serat juga sangat baik karena bisa jadi kita selain sikat gigi, makanan-makanan yang berserat itu membantu self cleansing atau bisa membantu membersihkan gigi kita juga. Ya, gitu. Jadi makanan-makanan yang berserat itu sangat baik untuk gigi. Gitu. Kemudian untuk anaknya atau cucunya di rumah jangan biasakan untuk minum susu sambil tidur sampai terlelap gitu. Biasakan anaknya tetap terjaga sebelum dia nyenyak 5 menit aja untuk disikat giginya karena biar nggak berlubang, karena biasanya masalah utama atau yang paling sering dijumpai pada anak-anak atau cucu-cucu kita itu karena kebiasaan minum susu sambil tidur sampai tidur gitu. Nah, jadi dibiasakan kalau pada saat aktivitas sehari-hari habis minum susu siang-siang suruh minum air putih, gitu ya. Kalau udah boleh minum, tapi kalau masih ini dibiasakan tetap dibersihkan. Untuk bayi juga walaupun belum ada giginya dibiasakan dibersihkan menggunakan kasa seperti itu. Oke. Terus jangan lupa banyak minum air putih yang cukup. Jadi mulut kita yang kering juga bisa bikin, selain bau mulut ya, itu juga bisa bikin kondisi asam dalam mulut. Jadi sebisa mungkin kita sering konsumsi air putih. Jadi tidak hanya bagus untuk tubuh tapi juga untuk rongga mulut. Seperti itu. Ada lagi kan? Cukup, mungkin kita langsung dia mau sikat gigi ya. Oke, mungkin teman-teman dari klinik gigi bisa membantu untuk mencontohkan cara menyikat gigi yang baik dan benar. Tadi sudah saya sebutkan. Nanti ini sama tahu jadi pertanyaan door prize ya. Sikat gigi cukup 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nanti untuk caranya dibantu sama teman-teman dari perawat gigi yang akan memberikan contoh di depan. Oke, untuk gigi bagian depan itu atas dan bawah. Posisikan sikat gigi 45 derajat dari arah gusi ke gigi. Seperti ini ya. 45 derajat. Untuk gerakannya itu dengan cara vertikal. Jadi jangan dengan cara seperti ini, Bu. Dengan cara vertikal, naik turun. Nah, itu untuk bagian depan dari gusi ke gigi. Dari arah merah ke putih. Dari merah ke putih. Satu ini ya, satu usapan ke bawah. Oh, bukan naik turun ya? Ya. Oke. nanti Oke. Kemudian yang bagian bawah juga sama. 45 derajat dari arah gusi ke gigi, juga vertikal tapi dari bawah ke atas. Seperti itu. Gunanya biar bagian sela-sela gigi juga jadi tersekat. Ya. untuk pemijatan gusi. Ya. Kadang sisa makanan itu paling sering menempel di garis gusi ini. Jadi pertemuan antara gigi dan gusi biasanya sisa makanan di situ menempel. Nah, di situ biasanya terbentuk arang gigi juga di situ. Nah, jadi seperti ini ya Bu ya, yang bagian bawah.
Untuk bagian dekat pipi bisa dengan cara seperti ini, tapi kalau agak susah dengan cara memutar terus ditarik keluar seperti itu, gitu. Atau dengan cara dari gusi ke gigi. Pokoknya semuanya kuncinya dari gusi ke gigi. Karena sisa makanan banyak duduk di garis gusinya, seperti itu ya. Diputar, ditarik keluar, diputar, ditarik keluar, gitu ya. Kemudian sama juga di sisi sebelahnya juga sama. Atau dengan cara dari gusi ke gigi, gitu ya. Jangan dengan cara seperti ini Bu, nanti lama-lama mengikis bagian gigi yang apalagi di bagian leher ini itu jadi terkikis. Jadi tidak boleh dengan cara horizontal seperti ini, apalagi dengan keras itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga di bagian permukaan kunyah dengan cara maju mundur di seperti ini ya, digosok seperti ini, ditarik keluar. Nah, juga sama yang di atas juga sama ya. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk menyikat gigi di bawah atau di bagian dalam gigi ya, dengan cara mencungkil keluar seperti ini. Di atas juga sama. Jangan terlalu terburu-buru, minimal 2 menit, gitu ya Bu. Dan terakhir, kalau Ibu tidak ada refleks muntah, bisa menyikat bagian lidah gigi, karena itu paling sering juga tempat sisa makanan ya berkumpul di situ. Jadi lidahnya juga disikat ya Dok? Ya, kalau bisa disikat. Ibu-ibu sudah benar belum gosok giginya? Sama ya Bu ya. Saya kalau gosok gigi gini Bu ya. Ternyata sama kita ya Bu ya. Oh, oke. Ada lagi yang mau dilanjut lagi Dok? Untuk cara sikat gigi seperti itu, dan diperhatikan lagi untuk sikat giginya, jangan menggunakan sikat gigi yang terlalu keras. Rutin diganti 3 bulan sekali, kalau dirasa sudah rusak diganti. Oh, gitu. Oke. Ya. Ya. Apalagi kalau udah berjamur, berkerak ya Bu, jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Terus tadi itu kan ada fungsi pemijatan tuh Dok. Iya. Berarti harus yang halus ya. Iya, harus Bulunya. halus. Nanti bisa melukai gusi juga. Oh, kalau saya milih yang keras ya, betul sih. Biar mantep ya. Yang Pilih- lembut. Pilih bulu yang lembut Bu, itu resepnya. Ya. Ya. Terus kalau pasta giginya, kalau milih itu yang kayak apa Dok? Yang mengandung fluoride. Yang mengandung fluoride. Oke, baik. Ada tambahan teman-teman? Sudah cukup. Saya mau nanya, misalkan kalau sebaya-baya kita itu ke umumnya bukannya juga sebaya, tapi ya pada ini tuh ada yang memakai gigi palsu. Itu cara perawatan gigi palsu itu bagaimana? Apakah harus dilepas setiap malam atau bagaimana? Terus yang kedua, itu apakah berpengaruh antara sakit gigi dengan kulit, dengan penyakit kulit? Apakah ada hubungannya apa tidak? Karena waktu itu saya pernah sakit gigi ke kulit, tapi ternyata kok saya itu dirujuk ke gigi. Ternyata di sana juga ada tambalan gigi. Apa itu ada pengaruhnya? Yang ketiga, itu kita bagaimana caranya anak-anak kita itu bisa merawat atau mempersiapkan gigi yang lebih baik. Itu terima kasih. Asto siapa Bu? Bu Endang. Gigi palsu itu ada macam-macam. Ada yang cekat, ada yang lepasan. Tadi mungkin Bu Endang maksudnya gigi palsu yang dilepas-lepas itu ya Bu ya, yang ada warna merah di sini tuh, yang bisa dilepas. Oh iya. Oke, gigi palsu ada 2. Iya, gigi palsu ada 2 macam. Yang pertama itu cekat yang tidak bisa dilepas-lepas. Yang kedua itu yang bisa dilepas-lepas. Jadi gigi lepasan, gigi palsu lepasan gitu. Nah, untuk yang cekat perawatannya cukup nanti rutin kontrol saja. Jadi karena dia sudah cekat, jadi nggak bisa dilepas gitu. Nanti kalau ada permasalahan baru dilakukan tindakan atau treatment gitu. Tapi kalau gigi palsu lepasan, jadi kalau untuk yang cekat itu sikat gigi biasa aja. Kalau gigi palsu yang lepasan itu pada saat disikat, kita sikat gigi dulu, gigi yang asli, kemudian gigi palsu yang lepasan itu dilepas, itu disikat di luar dari dalam rongga mulut. Di atas kita sarankan sih di atas ember atau ciduk yang isinya air, baskom yang isinya air, karena pada saat jatuh gigi tiruan atau gigi palsu lepasan ini dia mudah patah, biasanya seperti itu.
Jadi kalau bisa tetap rutin dibersihkan saat seperti kita sikat gigi gitu. Terus dilihat lagi kalau gigi palsu sudah mulai longgar, yang lepasan tadi itu segera diganti, karena kalau longgar sisa makanan bisa masuk, itu bisa menimbulkan kayak jamur yang tumbuh di situ atau plak yang tumbuh, nanti rongga mulutnya bisa jadi ada permasalahan lain gitu. Itu untuk perawatannya. Kemudian pertanyaan kedua untuk masalah gigi dan kulit, itu sebenarnya tergantung kasusnya, Bu. Ya, mungkin yang dimaksud pada saat itu giginya ada sakit atau bengkak, kemudian bengkaknya sampai keluar atau nanahnya sampai keluar, itu juga sering ditemukan. Jadi bengkaknya tidak hanya di dalam rongga mulut, gusi di dalam, tapi bisa sampai keluar. Itu memang jadi ke wajah jadinya. Itu jadi tapi ya kalau yang tadi Ibu sebutkan lubang saja tapi terus ke kulit, itu tidak ada permasalahannya, tidak ada hubungannya gitu. Tapi kalau seandainya lubangnya sampai bernanah terus bengkak sampai keluar, nanahnya keluar sampai ke pipi, itu mungkin ada hubungannya sama kulit. Tapi kalau cuma lubang biasa itu tidak ada. Kemudian bagaimana sih biar anak kita bisa mempunyai gigi yang sehat ya? Nah, yang pertama, sejak dini sebisa mungkin diperkenalkan untuk menjaga kesehatan gigi. Jadi kalau anak bayi lahir belum ada gigi, itu dibersihkan dengan menggunakan kasa. Pada usia 6 bulan, 7 bulan, gigi pertama sudah mulai tumbuh, sudah mulai dibersihkan giginya. Walaupun belum menggunakan sikat gigi, karena kan sekecil-kecilnya gigi untuk sikat gigi untuk anak, mungkin untuk bayi umur 6 bulan itu belum bisa. Nanti kalau sudah umur 9 bulan, 10 bulan, 1 tahun, itu sudah diperkenalkan sikat gigi. Banyak kok dijual di supermarket, biasanya ada tulisannya untuk usia berapa, itu dipakai. Sudah diperkenalkan juga pasta gigi yang mengandung fluoride untuk anak-anak, supaya yang tadi sudah saya sebutkan, pasta gigi yang mengandung fluoride ini bisa menguatkan gigi. Jadi tapi tidak perlu banyak-banyak untuk anak-anak. Kecil sekali, seperti kacang polong gitu. Biasanya seperti itu. Terus rutin untuk diedukasi dan diajak rutin ke dokter gigi gitu ya. Sebenarnya sama ya, ya untuk gigi, untuk tubuh itu makanan yang bernutrisi yang penting, dan sarankan untuk makanan-makanan yang mengandung serat, juga untuk bisa pembersihan alami dari rongga mulutnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Ibu, terima kasih, responnya luar biasa ya. Pertanyaan sebenarnya banyak, tapi kita dibatasi oleh waktu. Kepada